Selamat malam pemirsa. Tahun 2023 tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah. Kementerian Keuangan sebagai garda terdepan dalam pengumpulan pajak langsung bekerja ekstra keras untuk mengejar target ini. Jalan tentu tidak selalu mulus, apalagi target perpajakan tahun ini adalah target tertinggi sepanjang sejarah. Ditambah lagi, ada saja kasus yang melibatkan para oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mencederai rasa keadilan masyarakat sehingga bisa berdampak pada kesadaran dalam membayar pajak. Yang terbaru adalah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anak oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Gara-gara kasus ini terbongkarlah harta fantastis si orang tua yang membuat kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun akhirnya harus ikut turun tangan. Pemirsa, inilah Economic Challenges dalam episode Heboh Rekening Ganjil Pegawai Pajak bersama saya Leonard Samosir. Dan saya Mercy Wijaya. Penerimaan pajak masih mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Mengenai masalah hidup sederhana, saya kira itu harus menjadi gaya hidup daripada pejabat. Jangan sampai ada ketidakpercayaan pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang. Saya kira itu penting. Secara umum profilnya tidak fit gitu ya, ada eselon 3, kita tahu gajinya berapa, tunjangannya berapa gitu, kecuali istrinya ada usaha atau dapat warisan, maka bisa diterangkan kekayaannya. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pemirsa, kami akan membahas lengkapnya bersama 4 narasumber yang telah hadir malam hari ini. Sudah hadir bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI Pak Misbakun. Selamat malam Pak Misbakun. Selamat malam. Ketua Apindo Pak Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Pak. Mas Haryadi, selamat malam. Dan juga pejabat perpajakan Ronsianus B. Daur. Pak Ronsi, selamat malam. Ronsi, selamat malam. Dan juga peneliti Indonesia Corruption Watch, Bapak Kurnia Ramadana. Selamat malam Pak Selamat malam, Kurnia. Mas Kurnia, selamat malam. Kami juga telah mengundang staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo namun tidak dapat hadir malam hari ini, Leo dan pemirsa. Dan sebagai pengantar, Leo dan pemirsa, perpajakan atau pajak ini merupakan sumber utama, sumber penting peradaban dan juga pembangunan negara. Di tahun 2023 ini pemerintah menargetkan pendapatan atau penerimaan perpajakan mencapai 2.021 triliun yang berasal sebagian besarnya dari penerimaan pajak yaitu 1.717 triliun dan kepabeanan serta cukai ini 303,2 triliun. Ini merupakan perpajakan penerimaannya targetnya terbesar, Leo, sepanjang sejarah. Nah, kalau kita lihat kinerja realisasi penerimaan pajak tahun 2021-2022 ini kinerjanya sangat baik, melampaui target. Bahkan di tahun 2022 realisasinya mencapai 114% dari target dan tahun 2021 ini 100,1%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum mencapai target 100%. Padahal waktu itu ada masa Covid ya? Betul, betul sekali. Dan kalau kita lihat penerimaan pajak itu sendiri tumbuh 34% di tahun 2022. 2021 juga tumbuh 19,2%. Setelah tahun 2020 penerimaan pajak susut karena dampak pandemi COVID-19. Sebenarnya kinerja perpajakan yang positif ini perlu kita jaga momentumnya, Leo. Namun saat ini masyarakat sedang kecewa karena mengetahui informasi bahwa pendapatan dari Rafael Aluntri Sambodo harta kekayaannya ini mencapai 56,1 miliar dan dinilai tidak wajar. Kalau kita lihat dari tahun 2011 ini masih harta kekayaannya 20 miliar dan di tahun 2021 mencapai 56,1 miliar dengan kalau kita lihat gaji PNS golongan 3D dan juga 4D ini di kisaran 2,9 sampai 5,2 juta rupiah per bulan. Meskipun tunjangannya memang cukup besar yaitu 37 juta sampai 46 juta per bulan jika mencapai target begitu ya. Kinerja mencapai target. Namun apakah wajar atau tidak kita sebenarnya masih akan menunggu pemeriksaan KPK besok, Leo dan pemirsa. Dan yang dicurigai juga adalah karena kekayaan dari Rafael Aluntri Sambodo yang lebih tinggi dari Dirjen Pajaknya itu sendiri yaitu 14,4 miliar. Dan juga beredar foto lainnya, Leo,
Dirjen Pajak menggunakan moge ini sebenarnya dipertanyakan berapa kekayaannya begitu ya. Katanya motor gede, tapi Direktorat Jenderal Pajak mengatakan itu bukan jenis motor dengan merek HD katanya, bukan katanya begitu. Oke, tapi di laporan kekayaannya ada Leo, LHKPN-nya ini ada salah satu Jenis Harley motor? Davidson seharga 155 juta. Oke. Namun kalau kita lihat dari tunjangan kinerja yang bisa mencapai 117 juta sebenarnya ya wajar lah ya kalau misalkan memang ini berupa hobi. Bisa Tapi lah. merujuk dari pernyataan dari Menteri Keuangan kan ini tidak sesuai dengan asas kepatutan dan juga kepantasan jika Oke. ingin memamerkan moge seperti itu. Oleh karena itu Menteri Keuangan pun menyadari kemarahan dan juga kekecewaan masyarakat. Ini adalah beberapa kutipan pernyataan dari masyarakat di sosial media Metro TV, di YouTube Metro TV. Jangan-jangan semua pegawai pajak hartanya melimpah ruah di atas 10 miliar, hidupnya foya-foya hedonisme. Dan ada juga yang mengatakan rakyat banyak yang sengsara, kalian malah senang-senang, kalian suruh rakyat taat bayar pajak. Menteri Keuangan pun mengatakan yang menyadari ada kemarahan dan juga kecewaan ini, namun tindakan korektif terus dilakukan dengan konsisten dan tegas. Kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai dan dikhianati. Kami akan jaga dengan sungguh-sungguh dan tanpa kompromi. Dan Menteri Keuangan juga mewajibkan seluruh pegawainya untuk lapor LHKPN. Di tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah mencapai 100% laporannya. Saat ini di tahun 2022 masih terus berjalan dan sampai pekan lalu tanggal 23 ini yang melapor 50,37% dari semua pegawai Kementerian Keuangan, dan update terbaru sudah mencapai 86% Leo malam kemarin pelaporannya. Memang ini perlu diapresiasi, namun yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah bukti bahwa telah terjadi perbaikan di Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan juga bagaimana mencapai target perpajakan yang besar 2.000 triliun di tahun 2023 ini kita akan bahas dalam Economic Challenges malam hari ini. Baik, saya akan langsung bertanya ke Mas Misbakun. Mas Misbakun, ada gium awal. Pemungut pajak boleh kaya tidak? Boleh. Boleh kaya? Ya. 56 miliar untuk seorang eselon 3, Rafael, walaupun besok akan diperiksa oleh KPK laporan harta kekayaan penyelenggara negara, itu boleh punya kekayaan sebesar itu? Rezeki itu kan datang dari mana aja. Bukan dari slip gaji saja kan. Kalau slip gaji itu kan pakai slip. Tapi kalau rezeki itu kan datangnya dari mana kan Allah yang tahu. Betul. Tuhan yang Maha Esa yang tahu. Terlepas dari itu Mas Leo, saya memberikan simpati saya ya kepada Pak Jonathan terhadap musibah yang dialami oleh Ananda David. Simpati saya yang dalam, semoga Ananda David segera cepat sembuh dan pulih kembali. Dan saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bu Sri Mulyani yang memberikan respon yang sangat cepat. Sangat bagus. Bahwa beliau melakukan upaya-upaya yang sistematis bagaimana melakukan recovery. Dalam hal ini saya mempunyai pandangan yang perlu harus saya sampaikan di malam ini. Saya menyontoh ada orang yang sangat saya kagumi, yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mempunyai prinsip harus rendah hati dan sebagainya. Memberikan simpati kepada masyarakat. Dan sampai sekarang terbukti beliau dikagumi oleh rakyat. Dan Pak Jokowi ini juga memberikan contoh. Ambillah orang itu sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Contohnya Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani dimasukkan lagi ke kabinet tahun 2016, kita ambil sisi baiknya. Sisi baiknya oleh Pak Jokowi apa? Walaupun beliau pernah kena kasus Senturi tahun 2010 dan mengundurkan diri dan pergi ke Bank Dunia, diambil sisi baiknya. Pada hal inilah saya ingin menyampaikan, Direktorat Jenderal Pajak itu ibarat sebuah pohon besar. Sebuah pohon besar. Di sana ada 44.000 buahnya. Apakah 44.000 buah itu kemudian busuk semua? Saya ingin menyampaikan, jangan potong dulu. Kalau ada 1, 2, 3, 10 dan sebagainya atau 100 sekalipun, kemudian apakah kemudian kita akan mengatakan, oke, 10 itu mempengaruhi apa? Maksudnya yang busuk ya? Ya, yang busuk. Berarti yang jelek. Menurut Anda, pasti ada lah. RAT ini busuk apa tidak? Lah begini. Ini kan kita bicara RAT dulu. Gini, ini makanya kan saya mau memisahkan. Kasusnya David itu adalah kasusnya antara David dengan Mario. Ya.
Mario. Itu hal yang terpisah. Itu masalah yang terpisah. Masalah yang terpisah. Terbuka kemudian menjadi masalah karena apa? Dia mempunyai mobil mewah yang dikatakan mewah, bentuknya Rubicon, dan kemudian mengendarai Harley Davidson. Dan kemudian orang mempertanyakan mengenai siapa bapaknya. Dalam hal ini apa kesalahannya? Ya kan? Kesalahan bapaknya apa di sini? Mereka adalah anak-anak yang sudah mulai masuk kategori umur dewasa, dan ini adalah masalah proses ini. Proses ini. Kemudian melebar kemana-mana, kemudian harta bapaknya diusut. Tadi saya sampaikan, ingat, kalau pergerakannya, saya baru tahu tadi, pergerakannya 10 tahun dari 20 miliar ke 56, ingat, ada periode tax amnesty, ada periode pengungkapan sukarela. Kalau kemudian nanti diklarifikasi bahwa itu bagian dari tax amnesty dan sebagainya, selesai sudah. Karena apa? Program tax amnesty itu membebaskan semua orang untuk menjelaskan. Terima kasih Mas Misbahkun. Saya ingin ke Mas Kurnia. Dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan kami dapat informasi KPK besok jam 9 pagi akan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara RAT. Rafael saya sebut saja. Nah, kalau melihat profil dari seorang RAT, ini kelihatannya uangnya, hartanya wajar atau ada kemungkinan tidak wajar? Ya, dalam kasus Rafael ini sebenarnya terbongkar kotak Pandora LHKPN selama ini. LHKPN adalah kewajiban hukum bagi setiap penyelenggara negara yang diatur undang-undang. Ada 2 poin utamanya. Yang pertama, apakah penyelenggara negara patuh atau tidak patuh, itu yang selalu dibanggakan oleh Bu Sri Mulyani 5 tahun terakhir 100%. Tapi yang aspek pentingnya adalah yang kedua. Kalau yang pertama bisa dideteksi oleh semua masyarakat melalui website KPK. Bisa dilihat yang sendiri. Kedua, apakah dokumen yang dilaporkan jujur atau tidak, lengkap benar atau tidak. Dan itu selama ini tidak ada klarifikasinya. Pertanyaan lebih lanjut atas dasar pernyataan Bu Sri Mulyani, kami sudah mendeteksi sejak lama keganjilan dari harta kekayaan Rafael. Kami itu siapa? Kami itu siapa? Kementerian Keuangan, itu statement langsung dari Bu Sri Mulyani. Pertanyaannya, selama ini kemana? Kenapa baru menunggu momentum besar ini yang sebenarnya bukan berangkat dari kasus harta kekayaan, tapi atas perbuatan keji dari anak ini kasus ikutan Rafael. Saja begitu ya? Ini kan kasus lanjutan. Selain dari itu juga saya ingin menyoal tentang apa yang Mas Leonard tadi sampaikan soal KPK. Ketika kita mengikuti pemberitaan, ada pernyataan dari Pak Mahfud MD yang diikuti oleh Kepala PPATK. PPATK sudah mengirimkan keganjilan transaksi Rafael sejak tahun 2012. Keganjilan transaksi? Transaksi. Kalau kita hitung sudah 10 tahun. Kenapa tidak ada tindak lanjut? PPATK diketahui mengirimkan kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Ngapain 3 lembaga ini selama 10 tahun? Kenapa tidak ditindaklanjuti? Jadi ke depan memang harus ada perbaikan yang serius di LHKPN ini. Jadi ke depan memang yang harus dipastikan adalah dibuat indikatornya. Misalnya, kalau setiap tahun ada kenaikan di atas 1 miliar, maka ada kewajiban klarifikasi. Declare ya? Kan selama ini tidak ada. Kalau tidak ada perbaikan seperti itu, akan ada Rafael selanjutnya. PPATK mengatakan ada 2 hal. Yang pertama ada transaksi mencurigakan, yang kedua ada terlihat fenomena menggunakan perantara atau nomine. 2 indikasi itu dekat dengan isu tindak pidana korupsi. Pertama, penerimaan gratifikasi, yang kedua indikasi pencucian uang. Tentu harapan kita bersama ada penindakan lebih lanjut melalui surat perintah penyelidikan di KPK. Itu Mas Lena. Baik, Pak Haryadi, banyak masyarakat kecewa dan beberapa malas membayar pajak. Ini bagaimana dari pelaku usaha, kita akan bahas usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Pertama, telah saya sampaikan sebelumnya bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan
sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Anda kembali menyaksikan Economic Challenges. Pak Haryadi, tadi Bu Sri Mulyani mengatakan ada erosi kepercayaan. Dari pelaku usaha seperti apa, Pak? Kalau dunia usaha sangat matang ya. Tentunya hal-hal seperti ini ya dari sekian banyak, berapa, 44.000 karyawan ya. Pasti adalah 1-2 yang seperti itu. Nah, yang paling penting itu sebetulnya adalah juga treatmentnya yang harus equal ya. Karena kalau kami melihat, kalau di kita nih wajib pajak nih, kalau ada perubahan harta aja, wah itu udah ininya investigasinya rada panjang gitu kan. Nah, jadi kita berharap juga harusnya di Fiskes juga harusnya demikian. Jadi ini kalau kita mau mengembalikan, karena kan memang yang paling penting hubungan wajib pajak dengan Fiskes itu kan harus ada trust ya. Nah, trust ini dibangun. Nah, itu yang mungkin yang diharapkan, bukan mungkin yang kita harapkan semua masyarakat itu ke sana. Jadi harus ada equal treatment. Jadi karena kalau di kami itu jelas tuh kalau ada kenaikan harta pasti diusut, ini kamu dari mana, PPh-nya bagaimana dan sebagainya. Karena ini menyangkut masalah RAT tadi ya, Pak Mas Misbahkun juga bilang kalau dia udah ikut TA juga harusnya udah nggak ada masalah gitu. Karena kembali lagi ya dilihat apakah waktu sesudah TA pergerakan hartanya gimana. Kami juga begitu, sesudah TA juga begitu ada, kalau ada pergerakan harta juga kita pasti ditanyakan kan. Jadi TA-nya selesai nih. Nah, tapi sesudah pasca TA kan kita dinamis kan. Jadi insiden ini tidak akan membuat misalnya kan di sosial media sudah mulai ada tuh ngapain kita bayar pajak. Gini Mas, jadi kalau untuk dunia usaha saya rasa cukup matang ya. Nah, yang mungkin sentimennya negatif itu adalah masyarakat umum yang memang mungkin ya kaum profesional ataupun pegawai negeri ya ASN yang mungkin merasa kan Kementerian Keuangan paling tinggi tuh insentifnya dibanding yang lain kan. Nah, mungkin ini juga menjadi masalah. Tapi kalau dunia usaha kita meresponsnya lebih tidak bisa menyamaratakan begitu ya. Baik, Pak Ronsi, apakah kepercayaan publik yang tergerus ini akan mengurangi pendapatan pajak di tahun 2023? Baik, sebelum ke sana saya boleh bilang dulu bahwa komunikasi publik dari Kementerian Keuangan kali ini sangat buruk. Terlalu reaktif. Saya mengamini Pak Misbahkun tadi mengatakan bahwa integritas dari seorang Sri Mulyani itu siapa yang ragukan. Kita semua mengapresiasi itu, bahwa dia orang berintegritas. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa ini dilempar dan menjadi isu yang sangat bombastis, melibatkan semua masyarakat di Indonesia. Ini kan genderang perang ditabuh oleh Kementerian Keuangan sendiri, melibatkan aparat dia sendiri. Sekarang direkturnya pun ditanya-tanya sama dia, tolong klarifikasi hartamu. Begitu ada kickback dari masyarakat, mereka kelabakan. Bagaimana dia membela karyawannya? Sekarang Ibu Menteri itu pada posisi yang dilema. Sekarang pegawai dari eselon 4 sampai ke 2 itu deg-degan. Karena seorang direktur saja, menterinya sudah minta diklarifikasi hartanya. Seorang dirjen? Iya, dirjen. Sekarang Pak Suryo kan ditanya Jadi Pak Ronsi tetap memilih untuk kemudian seorang Menteri Keuangan diam saja, tidak bereaksi sama sekali, atau bagaimana? Maksud saya begini, Leo. Saya ambil contoh, kebijakan yang diambil oleh Dewan, DPR sekarang ini sangat anggun dan cantik. Apa itu? Mereka melihat dulu situasinya apa sih yang terjadi ini. Ya dong, ada LHKPN, ada KPK, terus apa ada yang lain sama si ini tadi, Kurnia bilang. Betul nggak? Mereka tunggu dulu, jangan terlalu responsif. Jadinya dia latah. Kesan saya Kementerian Keuangan kali ini mungkin informasi dari stafnya atau apa sehingga menyebabkan ini menjadi grinding kayak bola salju dan sangat liar. Baik. Nah, pertanyaannya kemudian apakah korelasi antara ini target penerimaan 2023 tercapai? Tercapai. Nah, pertanyaan lanjutannya lah, tercapai karena kepatuhan tidak? Ini harus dijawab oleh Kementerian Keuangan. Kalau karena pemeriksaan itu bukan karena kepatuhan, itu adalah karena rasa takut dari wajib pajak terhadap negara. Negara berhak untuk menguji kepatuhannya. Tetapi kalau umpamanya penerimaan tercapai karena kepatuhan, saya apresiasi. Saya tidak pernah menulis
Tiap Walaupun kali ada banyak masyarakat realisasi. yang menyuarakan malas bayar pajak, begitu bakal tetap tercapai Pak tahun 2023 ini? Walaupun masyarakat bilang bahwa saya tidak mau bayar pajak, pertanyaan kemudian siapa yang menyuarakan itu? Apa sekelasnya Pak Haryadi? Ya kita oke-oke saja, memang mereka pembayar pajak terbesar. Tapi kalau orang-orang yang ngomong ngalor ngidur nggak jelas ya, kan belum tentu dia bayar pajaknya sesuai dengan regulasi juga. Mas Misbakun setuju dengan pendapat Pak Ronsi bahwa ini adalah sesuatu yang terlalu reaktif sehingga kemudian malah bikin ribut sendiri, itu bagaimana? Saya ingin menambahkan, Bu Sri Mulyani kalau ingin menasihati sebagai seorang ibu, sebenarnya pelukan dan pangkuan seorang ibu itu kan lebih menghangatkan. Betul. Kalau kita seorang ibu menasihati anak kita berbuat salah, terus kita taruh di halaman, kita teriaki, kita maki-maki, kita telah menghilangkan kepercayaan dirinya. Betul. Dia ini dinasihati atau disakiti. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi dengan anak ini? Kepercayaan dirinya hilang. Dia keluar dari rumah dengan muka tertunduk karena sudah dipermalukan. Dia masuk ke rumah dari gang, dia akan tertunduk masuk rumahnya. Karena apa? Dipermalukan. Tapi anak nakal ini kan sudah diberikan pemberitahuan, sudah diberitahu sebelumnya, sudah diberikan juga kenaikan gaji, tukinnya tadi luar biasa, itu tetap bandel, seorang ibu tidak boleh menegur dengan keras? Boleh, tegur dengan keras. Menasehati bukan menyakiti. Perlakukan dia, kalau memang aturannya, tadi Mas Kurnia sudah menyampaikan, kemana tahun 2000 itu? 10 tahun ini kemana itu? Kalau kemudian dia merasa, itu yang saya sampaikan di awal pembuka tadi. Orang boleh punya masa lalu. Setelah ikut tax amnesty, mungkin dia melakukan sudah itu. Dia ingin memperbaiki. Ingin memperbaiki. Orang punya masa lalu, bukan berarti tidak boleh punya masa depan. Ada 44.000 orang yang punya integritas, kejujuran, profesionalisme, atau kepingin mengabdi kepada negara, yang harus kita jaga. Perasaan dan kepercayaan dirinya. Ingat, pajak ini manfaatnya kita sekolah gratis, bayar guru, kita bisa punya BPJS. 44.000 dikurangi 1 atau 3 atau 4 yang tadi Mas Misbakun katakan mungkin adalah busuk. Pertanyaannya adalah bagaimana sih sebetulnya membusuki pajak itu? Kita nanti akan bertanya ke Pak Ronsi, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenge segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenge. Saya ingin langsung ke Pak Ronsianus. Pak Ronsi, kalau mengingat kasus Gayus Tambunan, pengadilan pajak, ini kasus mungkin, jangan-jangan kalau ada kasus di pemeriksaan besok, biasanya adalah petugas pajak kong kali kong dengan wajib pajak. Kekurangan pajak sekian, kemudian disesuaikan, akan kita hapus, tapi kalau ada sesuatu in return, kickback untuk pemungut pajak. Anda sebagai orang yang bergerak di dunia pajak, Pak Ronsi, konsultan pajak, hal seperti itu masih terus terjadi tidak sekarang? Leo, itu ibarat kentut ya, baunya kemana-mana, cuma membuktikannya susah. Saya harus mengakui bahwa reformasi bidang perpajakan semenjak Ibu Sri Mulyani, itu terjadi peningkatan yang bagus. Itu jujur, kita harus terbuka bahwa Ibu Sri mulai memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Bahwa ada 1-2 kasus yaitu personal. Masih ada seperti Mas Misbakun bilang tadi bahwa masih banyak pegawai pajak yang bagus. Cuma ada segelintir 1-2 orang, cuma kita kan tidak bisa mengeneralisir. Kita tidak menggeneralisir Pak Ronsi. Saya ingin bertanya, perilaku seorang petugas pajak dengan wajib pajak, modus yang paling sering dipakai untuk dalam tanda petik memperkaya diri itu apa? Apa seperti yang saya katakan tadi? Pengalaman Anda lah. Anda kan setiap hari juga bertemu dengan wajib pajak. Yang jadi masalah itu bukan, kalau untuk memeras sekarang tuh hampir tidak ada. Jujur saya katakan itu kemungkinan kecil sekali. Anda sudah tidak karena ketemu lagi? bempernya itu sudah berlapis-lapis. Yang jadi masalah bukan di situ sekarang. Di mana?
kembali ke pertanyaannya si Mercy tadi, pertanyaan tercapai target atau tidak? Itu Maka nanti terjadilah pemeriksaan. Itu nanti ini kita Sebentar masih dulu, bulan Mas. 3. Biar Pak saya Ronti, paham, saya ingin saya bertanya paham dulu, perilaku pertanyaannya. untuk mengkong-kalingkong pajak masih tetap terjadi atau tidak? Anda konsultan pajak, boleh dikonfirmasi? Yang jadi masalah kan undang-undang Mas Misbahkum punya tugas nanti itu DPR tuh hak inisiatif itu undang-undang konsultan pajak itu. Kami sebagai pelaku di lapangan, saya terus terang aja belum tahu persis semenjak kasus Gayus Tambunan terjadi kongkal-ingkong. Kita tidak tutup mata sebelum Gayus Tambunan Sesudah itu kardus-kardus. tidak pernah melihat, tidak pernah mengalami, tidak pernah mendengar. Orang pajak itu sekarang udah baik-baik, kok anak-anak muda yang bagus, cerdas. Karena Ibu Sri bilang, jangan lupa berhenti untuk mencintai negara ini. Merah putih itu ada pada mereka kok, wajib pajak, Pak Haryadi, mereka ini. Mereka lah tulang punggungnya penerimaan negara ini. Kita bicara Mas ini Kurnia, kan karena pajak. biasanya perilaku jahat dari petugas pajak itu seperti yang tadi saya tanyakan atau bukan? Iya, praktik suap menyuap selama ini kan bukan cerita yang baru. Ada kasus yang sudah ditangani penegak hukum. KPK terakhir mengusut kasus yang melibatkan Angin Prayitno, petugas pajak juga, itu penanganannya juga bermasalah. Yang ingin saya sampaikan juga, saya ingin masuk lagi ke kasus Kementerian Keuangan ini. Tadi kita dengar di VT Metro TV mengatakan jelas sekali Bu Sri Mulyani melanggar asas kepantasan dan kepatutan. Tentu masyarakat ketika itu diucapkan oleh Menteri Keuangan, kita tunggu apa sanksi yang dijatuhkan Bu Sri Mulyani dan bagaimana cara mendeteksinya. Lebih baik tiru misalnya apa yang ada di KPK. KPK dalam konteks penegakan kode etik, praktik hedonisme dijatuhkan langsung kepada Ketua KPK Pak Firly Bahuri saat itu kena tersandung kasus etik. Selain dari itu yang ingin saya sampaikan, hari ini persoalan LHKPN ini menjadi PR Pak Misbahkun di DPR, di Komisi 3 misalnya, membuat undang-undang yang ada sanksi pidananya. Yang sekarang tidak ada. LHKPN itu tidak ada sanksi administratif, sanksinya hanya administratif. Dan permasalahannya adalah apakah pernah kita mendengar satu instansi negara menjatuhkan sanksi administratif kepada pegawai yang tidak patuh LHKPN, termasuk di DPR misalnya, karena DPR itu termasuk penyelenggara negara. Selain dari itu juga konteks kasus Rafael hari ini, beberapa hari yang lalu kita mendengar Rafael ingin mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara. Tentu desakan ICW agar Kementerian Keuangan menolak permintaan pengunduran diri Rafael. Kenapa kita desak itu dilakukan oleh Menteri Keuangan? Jangan sampai justru pengunduran ini dijadikan modus untuk melarikan diri dari sanksi administratif yang sekarang kabarnya sedang diusut oleh Kementerian Keuangan. Jadi banyak sekali sebenarnya pekerjaan rumah, tidak hanya Kementerian Keuangan, DPR, pemerintah, penegak hukum, dan PPATK. Itu. Baik, banyak PR yang harus dilakukan untuk mengembalikan citra. Ini bagaimana Pak? Gini, Rafael RAT ini, apa disiplin yang dia langgar? Disiplin pegawai negeri yang dia langgar apa peraturannya? Apa sekarang? Yang melakukan kekerasan anaknya, yang melakukan hedonisme anaknya, pelanggaran apa yang dilakukan? Saya bukan mau membela nih. Kita dudukkan pada posisi kasus yang sebenarnya. Apa yang dia langgar? Profil tidak cocok dengan kekayaan yang dimiliki. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Kurnia. Sudah disampaikan. Sekarang dikaitkan dengan kasusnya anaknya Mario kepada David. Yang melakukan adalah Mario kepada David, anak remaja yang sudah menginjak dewasa, mempunyai konsekuensi hukum, usut, tindak polisi dan sebagainya. Ya kan? Dengan segala hormat saya kepada Pak Jonathan, dengan simpati saya, semoga anak David sembuh. Lah, itu usut. Kemudian kenapa baru setelah kasus ini tadi itu mencuat yang seperti ini. Lah, kemudian ada kalimat-kalimat yang menyakitkan bagi saya nih. Padahal bukan pegawai pajak ya? Yang saya bukan menyakitkan adalah kemudian kalimat seakan tidak menghargai 44.000 yang lainnya dengan kalimat mengkhianati dari seorang ibu yang dibanggakan. Saya bilang oleh mereka semua yang baru beberapa bulan lalu memuji penerimaan pajak melebihi 100%. Pertama kali sejak tahun 2008. Baik. 2008. Sejak ada sunset policy. Terus kemudian seakan-akan hilang begitu saja.
mereka dikatakan sebagai pegawai yang tidak semua, apakah, Mas. Tidak semua. Ya tahu saya. Itu tidak diarahkan Dan kepada 44.000 orang. Kita harus jeli juga melihat pernyataannya. Tidak konsisten. Mohon maaf, tidak konsisten. Mohon maaf. Ini kan kasus anak berkelahi antar anak. Oke. Ada kasus yang lain di tempat instansi yang lain. Ada salah satu eselon 3 juga melakukan tindakan narkoba. Yeah. Kenapa diam? Ada kasus yang lebih besar lagi, tekstil di Batam dan masuk ke Kejaksaan Agung. Saya tanya di depan Menteri Keuangan. Saya ini sebagai anggota DPR ini nanya di itu, nggak dijawab, Bos. Tidak dijawab. Nggak dijawab oleh Menteri Keuangan. Saya nanya kasusnya angin, perkembangannya seperti apa dan sebagainya. Dia rapat Komisi 11, nggak dijawab, Bos. Oke. Baik. Mas, pertanyaan kan bagaimana memulihkan kembali citra dari Dirjen inilah Pajak. saya bilang harus dibangun kepercayaan masyarakat. Saya seperti yang disampaikan oleh Mas Haryati. Karena ini terjadi nista. Saya tadi seperti oleh Leo sampaikan, profesi pemungut pajak ini bukan profesi yang dicintai oleh rakyat. Pak. Tidak ada orang yang mau dipungut tiba-tiba 11%, 35%, dan nggak ada. Nggak ada. Jadi apa yang terjadi? Harus diungkapkan bahwa membayar pajak ini bukan urusan mereka dengan pegawai pajak. Membelanjakan pajak juga bukan urusan pegawai pajak. Itu ada dalam struktur APBN kita. Lah, kewajiban kita itu adalah kewajiban bukan kepada pegawai pajak, kewajiban kita kepada negara. Sebagai sebuah kesadaran konstitusi kita, kegotong royongan, kebersamaan. Untuk apa? Tadi manfaat pajak itu sekolah gratis, bayar polisi, bayar tentara, bayar bidan, bayar dokter. Mas Haryadi, besok katanya konferensi pers akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah pemeriksaan RAT dilakukan KPK, LHKPN-nya. Kalau menurut Anda sebagai pengusaha, apa yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Kan tadi sudah dikatakan oleh Mas Misbakun, jangan reaktif, proporsional, yang bisa membangkitkan atau mengembalikan kepercayaan. Karena tadi Bu Menteri juga sudah mengatakan ini sudah mulai erosi nih kepercayaan masyarakat. Bagaimana, Mas? Saya mesti ini ya, habis orang Kementerian Keuangan nggak ada di sini sih, jadi jadi kasihan juga. Jadi saya sih melihatnya begini, ya tentunya dari perspektif eksekutif ya, kalau Bu Sri Mulyani bereaksi seperti itu, saya rasa juga satu hal yang yang wajar juga ya, karena dia juga lepas dari segala macam lah diskusi kita malam ini ya, saya rasa sih tentu juga melihat reaksi masyarakat seperti itu ya, apalagi kalau kita lihat di sosial media, walaupun lepas apakah yang nulis itu membayar pajak apa enggak ya, tapi memang itu kita kalau ngelihat juga jadinya termasuk terpancing lah gitu ya emosi. Jadi saya rasa itu satu hal yang memang bisa aja seperti itu. Memang yang harusnya kalau udah kemarin negurnya keras, sekarang lebih bagus fokus kepada penyelesaian di dalam sistemnya sendiri. Tadi kan udah disampaikan tuh banyak kasus yang seperti itu ya. Ini kan juga pertanyaan juga, Irjennya gimana sih gitu kan. Inspektur Jenderalnya kan harusnya juga memeriksa itu. Nah, sebetulnya Mas Leo, Mbak Mercy, yang kalau dari kami ya, dari dunia usaha tuh lebih kepada melihatnya tuh justru di sistem anggaran kita. Karena sistem anggaran kita ini kan menganut sistem penyerapan, bener nggak Mas Misbakun? Jadi KPI-nya itu penyerapan gitu. Dan kalau penyerapan seperti itu, sampai kapan juga ini yang bikin susah juga di kitanya, di masyarakat ya. Karena penyerapan bukan lihat daripada outputnya, outcome-nya apa, efektivitasnya seperti apa. Satu kementerian dikasih budget 10 triliun misalnya gitu, harus habis tuh 10 triliun. Perkara hasilnya apa. Nah itu kalau kumulasi terus Mas, ya itu bagus-bagusnya, tapi kalau lalu pemanfaatannya enggak, itu kan kita juga berat. Dan saya rasa itu yang harusnya juga harus kita lihat ya, tidak hanya perkara beresin ketertiban dari pemungut pajaknya, aparatnya, tapi juga sistemnya juga harus kita fair dong, harus kita lihat juga. Baik, kami akan kembali usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Economic Challenges. Anda kembali menyaksikan Economic Challenges. Kita masuk ke dalam sesi terakhir diskusi kita malam hari ini. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Pak Roni. Pak Roni, kalau kita lihat Pak Ronsi malam hari ini dari diskusi kita, apakah Bapak optimis bahwa target pajak bisa tercapai 2.000 triliun perpajakan ya Pak ya di tahun 2023 di tengah erosi kepercayaan masyarakat ini Pak?
Kalau melihat tren ya 2021, 2022 ini saya yakin sekali akan tercapai. Tercapai. Cuma pertanyaan menggelitik yang saya sampaikan tadi itu, ini memang PR dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk membuka ke publik. Pencapaian target itu apakah karena kepatuhan atau tidak? Saya tetap kembali ke situ. Kalau karena pemeriksaan, saya tidak bangga. Baik. Karena itu perintah undang-undang. Menguji kepatuhan wajib pajak. Tetapi karena kalau umpamanya pencapaian itu target itu tercapai karena kepatuhan, saya bangga. Maksudnya sukarela. Sukarela. Ya kan, kalau umpamanya tercapai karena kepatuhan, kita harus bangga bahwa Indonesia itu memang benar-benar rela membayar pajak bukan karena undang-undang, tapi karena dia tahu kewajiban saya, seperti Mas Biswako bilang tadi, BPJS, pendidikan, semua infrastruktur dari pajak. Saya tetap optimis bahwa akan tercapai. Hanya memang target kita untuk 2023 ya. 2023 ini 2,2 miliar ya. 2.000 triliun ya kan? Nah, triliun kan. Mungkin akan berat karena kita tidak tahu situasi global. Ekonomi makro kita. CPO bagaimana? Batu bara bagaimana, segala macam titik bengkel itu dia akan berubah di tengah jalan. Nanti di perubahan itu Pak Bispakun mereka yang lebih tahu. Tapi saya tetap mengatakan bahwa angka itu terlalu tinggi juga sih untuk sebuah budget gitu. Baik, terima kasih Pak Ronsip. Mas Kurnia, kalau kita bicara yang lebih luas, laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang tadi Anda sudah katakan, itu kan memang undang-undangnya tidak mengatur sanksi pidana untuk yang tidak menyerahkan atau menyerahkan tidak jelas atau tidak lengkap. Mengganti undang-undangnya tentu mungkin, bukan tentu, saya mau praduga tak bersalah, mungkin Mas Misbakun dan teman-teman di DPR tidak terlalu nyaman, karena kalau ada sanksi pidananya, mungkin Mas Misbakun juga bisa kena, karena terlambat misalnya menyerahkan LHKPN. Solusi untuk mengawasi pegawai pajak, kalau kita lokalisir di DJP, Mas Kurnia, apa dong kalau begitu? Ada dua. Yang pertama adalah menggunakan indikator yang tadi awal saya sampaikan. Ketika ada kenaikan cukup signifikan, panggil orang itu, minta dia jelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan, jatuhkan sanksi administratif. Yang kedua adalah bagaimana Kementerian Keuangan bisa membangun whistleblowing system. Panggil masyarakat, awasi Kementerian Keuangan, salurkan laporan, maka akan kami tindak. Namun di luar dari itu, terhadap KPK misalnya, KPK itu bisa mengimprovisasi peraturan perundang-undangan. Misalnya, publish nama pejabat publik yang tidak patuh lapor LHKPN. Tidak mencemarkan nama baik? Tidak ada, karena itu perintah undang-undang, mandat wajib kalau ada penyelenggara negara tidak patuh, dia melanggar hukum, diatur di Undang-Undang 2899. Selain dari itu juga PR di DPR adalah sudah ada dua rekomendasi. Pertama, illicit enrichment. Itu adalah mekanisme hukum yang sudah sejak 2003 direkomendasikan ke Indonesia. Kalau ada peningkatan harta kekayaan tidak wajar, panggil, jelaskan, kalau tidak bisa dijelaskan, rampas hartanya. Itu mekanisme sederhana yang sudah banyak digunakan di berbagai negara. Kecuali di Indonesia. Cuman memang problemnya adalah undang-undang adalah kesepakatan politik DPR dan pemerintah. Itu yang menjadi pekerjaan rumah ke depan. Selain dari itu, tentu masyarakat menunggu dua hal juga dari Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah bagaimana pemeriksaan internal Kementerian Keuangan terhadap saudara Rafael. Kemudian yang kedua yang kita tidak boleh lupa adalah coba sampaikan kepada masyarakat apa hasil pemeriksaan Rafael sejak 10 tahun lalu di Kementerian Keuangan. Karena Bu Menteri mengatakan sudah curiga sejak lama. Apa dasar kecurigaan itu? Kalau ternyata hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa semua harta itu legal, halal, kita harus percaya? Tentu tidak masalah, kan ada mekanisme pembuktian, warisan dan lain sebagainya bisa dijadikan dalih. Tapi apa yang mendasarkan Menteri Keuangan itu curiga? Kalau dalam rapat, mana notulensi rapatnya? Apa temuan dari Kementerian Keuangan? Bagaimana mempertanggungjawabkan laporan PPATK terhadap KPK, Kejaksaan, terutama Inspektorat Kementerian Keuangan? Kedepan memang jangan terlalu cepat menggembar-gemborkan reformasi birokrasi di suatu kementerian. Kasus Rafael ini menunjukkan ada celah di Kementerian Keuangan di tengah membangga-banggakan reformasi birokrasi di sana. Itu. Baik, Pak Haryadi, harapan perbaikan seperti apa dari pelaku usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan ya, yang kita harapkan itu adalah equal treatment. Kita membangun kepercayaan ya. Trust itu sangat penting antara wajib pajak dengan Fiskus. Nah, yang kita lihat dalam kasus ini kan sebenarnya ya kebetulan aja ada masalah kan jadi muncul. Tapi kita belajar dari sini adalah
kok bisa ya kalau saya sebagai wajib pajak ya, saya tuh kalau berubah sedikit aja tuh yang namanya harta tuh waduh gitu itu benar-benar dicecar kan, ini dapetnya dari mana segala macam. Nah, yang paling memahami tentang pergerakan aset tuh ya dari Direktorat Jenderal Pajak gitu loh. Satu-satunya institusi yang mengikuti, karena dia kan punya account officer ya yang mengikuti. Nah, pertanyaan saya simpel sebetulnya. Kalau kita wajib pajak seperti itu treatmentnya atau monitoringnya ya, bagaimana dengan internal di sana? Kita nggak tahu ya, ini juga menurut saya perlu diungkapkan juga ke publik ya. Artinya gimana sih mekanisme internal di sana? Kalau untuk wajib pajak is very clear. Kita selalu, tapi kalau di sana apa fungsinya Inspektor Jenderal Pajak itu seperti apa? Terus LHKPN tadi fungsinya sebagai instrumen monitor itu juga ada fungsinya atau enggak? Ini menurut saya sih bagus ya, kita sama-sama mengkritisi lah. Jangan cuma wajib pajak melulu ya, jangan ditekan-tekan terus ya, tapi juga harus ada imbalan juga membangun trust ini di internalnya Kementerian Keuangan juga harus menyajikan bahwa mereka juga melakukan yang baik. Dan satu hal aja penutup dari saya, tadi sampaikan Pak Ronsi juga, kalau kita fair melihat, sekarang ini memang perbaikan itu ada. Kalau tadi dibilang kong-kalingkong gitu ya, saya melihat memang ruangnya minim. Tapi memang sekarang masalahnya di wajib pajaknya. Kalau wajib pajaknya itu tidak tertib, itu dia akan kasihan sekali. Karena nanti temuan dibanyakan, ya semua wajib pajak kan nggak punya kemampuan melakukan administrasi yang baik ya Mas ya. Nah itu yang kadang-kadang juga perlu ada suatu treatment yang juga fleksibel lah. Kalau udah kayak gitu kan kasihan dia, bukan kelalaian bukan karena kelalaian, tapi emang ketidakrapihan dia, tapi kena karena di waktu Terima kasih Mas Haryadi. Mas Misbakun, singkat saja, kasus ini masih berjalan, kita harus berprasangka tak bersalah, berprasangka baik. Apa yang harus segera dilakukan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, supaya kemudian kita tidak menduga-duga? Gini, harus dibangun lagi kepercayaan masyarakat kepada institusi. Karena isi institusi ini masih banyak orang baik di sana. Orang yang masih hidup dari tunjangan, jauh dari home base, kemudian membayar travel karena tunjangan, dan sebagainya. Ini yang harus dijaga. Orang baik, jujur, dan punya integritas ini jauh lebih banyak. Nah, kasus ini harus kita sisihkan. Udah, ini ada kasus, bagaimana recovery. Ya, isolasi dong. Recovery-nya bagaimana? Buka secara transparan bagaimana, misalnya ya, seandainya misalnya RAT ikut teks amnesti harus dihormati dong, harus dihormati. Nah, misalnya juga KPK juga harus menghormati, karena ini adalah programnya negara. Misalnya, kalau kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Kurnia tadi, 10 tahun ngapain saja, ternyata terhalang ini ya sudah. Itu. Tapi untuk yang lain, bagaimana menutup celah-celah yang tadi dilakukan oleh pemerintah? Ternyata sistem reformasi ini kan ada celahnya. Nah, menutupnya seperti apa? Nah, sebagai sebuah sistem yang dinamis, ya bagaimana? Yang baik kita kembangkan, kemudian yang kurang ya kita tutup. Nah, tapi jangan kemudian kita menyakiti, menghakimi. Karena apa? Saya menyampaikan, pajak ini bukan kerelaan loh. Kewajiban kita kepada negara. Kewajiban kita kepada negara ini jangan kemudian membuat kita lalai hanya karena suatu kasus. Ada sistem yang harus kita pertahankan, sistem yang harus kita kembangkan, dan kita jaga bersama. Terima kasih Mas Misbakun, dan tentunya apa yang kita bicarakan ini adalah bagian dari upaya kita ya Mercy untuk kemudian menyumbangkan juga bagi negara dan bangsa kita untuk penerimaan pajak yang lebih baik. Kami berterima kasih ke Mas Kurnia, Pak Ronsi, juga Mas Haryadi dan Mas Misbakun. Dan inilah menjadi akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir. Dan saya Mercy Wijaya. Terima kasih telah menyaksikan Economic Challenges malam hari ini. Dan sampai jumpa.